Kita sudah masuk perkara yang dihilangkan, alat untuk menghilangkan, dan kita sekarang masuk cara menghilangkan. Ya, kaifiat menghilangkan najis. Ini perlu diperhatikan. Kerana banyak sekali ya kita melakukan atau mensucikan najis, caranya tidak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatizah yang saya hormati, yang saya muliakan, Tuan Nazir Masjid USJ 9, Tuan-tuan imam, segenap EJK pengurusan masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesihatan, kesejahteraan dan keselamatan. Lebih-lebih lagi keadaan kita yang masih belum bebas seperti sedia kala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala musibah dan wabak, terutama wabak COVID-19 yang masih ada lagi di seluruh negara. Yang keduanya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, terutama kita telah memasuki bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hendaknya kita menambahkan lagi rasa cinta kita kepada beliau, manusia teragung di alam ini yang telah Allah ciptakan, dan kita merasa gembira dan riang atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak selayaknya, tidak sepatutnya orang yang berakal berkata, mengapa kita menyambut Maulidur Rasul, seolah-olah mereka tidak senang ya atas kelahiran Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana apa? Kerana makhluk Allah yang paling benci dan murka atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iblis laknatullah. Na'udzubillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali setelah sekian lama kita terhalang untuk dapat bersama-sama hadir di dalam majlis ta'lim ini.
Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini pertemuan yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulakan majlis kita, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد جمال الدين ابن محمد ابن سعيد القاسمي وإلى حضرة صاحب كتاب إحياء علوم الدين الإمام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا ومعلمي معلمينا وطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شول الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kita yang lepas, masih di dalam Kitabu Asrarit Taharah, kitab yang menjelaskan tentang rahsia-rahsianya bersuci. Kalau di dalam kitab-kitab fiqh yang lain, ya, kitab-kitab fiqh babnya menjelaskan tentang taharah saja. Kalau di dalam kitab ini, ya, kitab tasawuf, dia menjelaskan tentang rahsia kenapa kita perlu bersuci. Jadi istilahnya kalau ilmu fiqh, ya, hanya menjelaskan tentang zahirnya, tapi masalah ilmu tasawuf menjelaskan tentang batinnya, ya, sirinya. Ya, ibaratnya solat. Kalau dalam kitab fiqh hanya menjelaskan tentang syarat sah, ya, rukun solat, ya, itu. Tapi di dalam kitab tasawuf menjelaskan tentang, ya, rahsianya solat. Bagaimana nak dapatkan khusyuk, ya, bagaimana solat kita betul-betul nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya, dalam kitab fiqh tidak dijelaskan. Kita masuk bahagian yang pertama, masih dalam bahagian pertama, yaitu pembahasan tentang perkara yang digunakan untuk menghilangkan najis, cara menghilangkan dan alat untuk menghilangkan. Kita sudah masuk perkara yang dihilangkan, alat untuk menghilangkan, dan kita sekarang masuk cara menghilangkan. Ya, kaifiat menghilangkan najis. Ini perlu diperhatikan. Kerana banyak sekali, ya, kita melakukan atau mensucikan najis, caranya tidak betul. At-tarfu tsalits fi kaifiyatil izalah. Ketiga, tata cara menghilangkan najis. Najis hukmiyah. Ya, jadi najis ini terbagi dua, iaitu najis hukmiyah, ya, secara hukum, dan najis ainiyah,
najis secara ada bentuknya lagi. Najis hukmiyah iaitu najis yang sudah tidak ada bentuknya, yang kelihatan, cukup dengan mengalirkan air ke tempat yang terkena najis. Jika berupa najis ainiyah, maka harus menghilangkan najisnya atau menghilangkan bendanya, ainnya, warna najis yang tidak boleh hilang setelah digosok, hukumnya dima'fu. Begitu juga bau najis yang susah untuk dihilangkan, hukumnya dima'fu. Maksudnya dimaafkan. Warna najis yang tidak boleh hilang setelah diperah tempat yang terkena najis sebanyak 3 kali, sama dengan warna najis yang tidak hilang setelah digosok, itu juga hukumnya dima'fu. Sesuatu yang boleh menghilangkan perasaan was-was adalah mengetahui bahawa setiap sesuatu diciptakan dalam keadaan suci dengan yakin, sehingga sesuatu yang tidak terlihat dan tidak diketahui terkena najis secara yakin, maka gunakanlah saat salat. Maksudnya apa? Yang pertama, najis hukmiyah. Ini lanjutan daripada najis ainiyah. Jadi saya terangkan najis ainiyah dulu supaya tak keliru. Najis ainiyah adalah najis yang masih ada bentuknya. Ya, jisim najis itu sendiri. Ya, misalnya kalau kita buang air besar, masih ada bendanya seketul tu. Kalau kita buang air kecil, masih ada bentuknya, air kencingnya itu. Itu namanya ainiyah, masih ada bentuknya. Tapi kalau namanya najis hukmiyah, ya, bendanya sudah tak ada tapi masih najis hukumnya. Tempat itu belum disucikan walaupun bendanya sudah tidak ada, tapi masih tetap najis. Ya, ini kena hati-hati. Cara menghilangkan najis ainiyah itu janganlah terus kita siram air tanpa kita menghilangkan bentuknya. Ya, jadi caranya yang terbaik, yang lebih selamat adalah kita menghilangkan najisnya dahulu. Kalau misalnya ada seketul najis, ya, tahi, kita ambil kertas ataupun ambil apa sahaja yang boleh kita ambil, kita korek, kita buang. Kita bersihkan dulu. Ya, kita ambil najisnya, kita gosok-gosok dulu sama ada dengan air sabun, maksudnya dengan kain yang dibasahi dengan sabun biar wangi, biar sifat najis itu iaitu warna, bau dan rasanya hilang. Ya, barulah nanti, ya, tempat yang terkena najis itu sudah tak ada ainnya, nanti dihukumi sebagai najis hukmiyah. Ya, jadi hukumnya masih najis walaupun tidak ada bendanya. Jadi kalau menggunakan kain yang basah tadi, sabun, tunggu kering dahulu. Jangan langsung disiram sebab basahan tadi masih najis, masih dihukumi najis. Tapi kalau sudah kering, ya, tetap najis tapi sudah tidak ada bentuknya, basahnya, cukup kita ambil air, misalnya 1 botol ini, kita siram di atasnya, ya, mendatangkan air ke atas najis tadi melebihi batas najis. Tak perlu mengalir keluar, tak perlu. Itu cara mensucikan najis hukmiyah. Ini. Jadi misalnya najisnya sebesar ini misalnya, ya, bulat ini, kita bersihkan, ya, kita bersihkan batas najis itu, tapi nanti kita siram air, mendatangkan air itu melebihi batas najis tadi. Jadi sudah airnya melebihi batas najis tadi. Sudah cukup. Tak perlu airnya mengalir keluar. Apa hukum air yang bertakung tadi? Hukumnya air mustakmal, bukan air mutanajis. Ini
kaifiah menghilangkan najis. Ya, makanya kita perlu menghilangkan najis dahulu, jadikan dia najis hukmiyah, ya, supaya nanti najisnya tidak merebak ke mana-mana. Ya, kadang-kadang kita lihat, ya, kalau apa, terutama yang menyuci lantai dan sebagainya, kan, kalau banyak tai burung biasanya disiram air dulu, lepas tu digosok-gosok-gosok, disiram lagi, kan menyusahkan. Ya, takut-takut nanti najisnya tak hilang, malah merebak ke mana-mana. Ya, kalau misalnya masjid ini di luar banyak tai burung, ya, dihilangkan dahulu najisnya, digosok dulu, ya, pastikan sudah hilang semua, ya, kering, siramlah air, ya, tak perlu menggunakan air yang banyak. Ya, apalagi ketika di dalam masjid ini, misalnya contoh, ya, ada kapet, ya, seperti ini kapet, tiba-tiba ada kucing masuk buang air di kapet ini. Bagaimana caranya? Apakah perlu dibuka kapetnya, dibawa keluar? Tidak perlu. Caranya, kalau dia berak, taiknya diambil, ya, dihilangkan, kemudian ambillah kain basah, mungkin kain yang dicampur dengan sabun, gosok tempat najis tadi, sampailah rasa, warna dan baunya hilang. Sudah, ya, tunggu kering, ya, bagi tanda dulu di sini ada najis, jadi orang tidak solat di situ. Ya, kemudian dah kering kapetnya, barulah siram air, ya, melebihi batas najis tadi, ratakan. Sudah cukup. Sama ada nak dilap airnya atau dibiarkan kering, terserah. Itu sudah suci hukumnya. Ya, tidak menyusahkan. Itu cara mensucikan najis. Ya, ini. Begitu juga kencing, ya, kencing anak kecil, ya, yang sudah lebih 2 tahun, yang memang hukumnya najis mutawassithah, sama. Caranya adalah dilap dulu najisnya, dikeringkan, ya, kemudian digosok-gosok dahulu sehingga bau besingnya, hancingnya, rasanya dan warnanya hilang, barulah, ya, disiram dengan air mutlak, dengan cara mendatangkan air ke najis, jangan najis yang mendatangi air. Ya, misalnya sudah kering, pakai mop itu tidak boleh. Ya, tidak boleh pakai mop, kena siram air dahulu yang mengalir. Ya, walaupun hanya 1 botol ini, ya, tak sampai 1 botol, atau pakai gayung kecil atau sebagainya. Yang penting disiram sampailah melebihi batas najis tadi. Itu cara mensucikan najis. Ya, begitu juga kejadiannya ketika mencuci pakaian di dalam mesin basuh, sama juga. Bagaimana cara dia? Caranya, kalau ketika pakaian kita terkena najis, ya, misalnya terkena kencing pakaian kita, kita lihat dulu pakaian kita ini, kencingnya itu rasa, warna dan baunya masih ada atau tidak. Kalau masih ada, hendaklah dihilangkan, dia dibilas di luar dulu, barulah dimasukkan ke dalam mesin. Jangan terus masuk ke dalam mesin, nanti najis semua. Ya, pakaian-pakaian yang tidak terkena najis jadi najis kalau sudah dituang air. Ya. Caranya bagaimana? Tadi dibasuh dahulu. Tapi misalnya kalau kita tahu pakaian kita ini terkena najis, ya, tahu betul, kemudian bentuknya sudah tidak ada, rasa, warna dan baunya sudah tidak ada, kita masukkan sahaja ke dalam mesin basuh, jangan dicampur dengan sabun. Ya, jangan diletak sabun, masukkan saja, yang penting 3 sifat tadi sudah hilang. Ya, 3 sifat najis tadi sudah hilang. Kemudian masukkan air sampailah melebihi batas pakaian tadi, sudah cukup. Itu sudah suci. Lah, airnya bagaimana? Apakah jadi air mutanajis? Tidak. Jadi air mustakmal. Secara logik akal tidak seperti itu, kan? Sudah pastilah air itu air mutanajis. Tapi inilah, ya, kaifiah
yang diterangkan di dalam kitab fiqh ataupun kitab ini. Sama, semua dalam kitab fiqh akan menjelaskan seperti itu. Ya. Jadi kena hati-hati. Ini pakai masuk, lepas tu pakai sabun, taruh air. Jadi airnya sudah tidak mutlak lagi, sudah air bercampur dengan sabun. Ya, air yang tidak boleh mensucikan benda-benda najis. Ya, itu cara dia. Ya. Ataupun kita menggunakan air baldi atau besin, ya. Masukkanlah pakaian yang terkena najis itu, tapi dengan syarat, ya, sudah hilang sifat dia, rasa, bau dan warnanya, dan juga kering, jangan basah. Ya, itu syaratnya, jangan basah. Masukkanlah ke dalam besin atau baldi, kemudian siramlah air, ya, ke dalam baldi tadi, melebihi batas pakaian tadi, sudah suci. Jangan terbalik, jangan kita tuang air dulu, ya, kat dalam baldi atau besin, kemudian pakaian yang kena najis tadi, maksudnya najis hukmiyah, masukkan, nanti airnya najis semua. Sebab apa? Caranya adalah air mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Lain kalau air tadi banyaknya lebih dari 2 kolah, ya, air yang besar di dalam yang banyak di dalam kolah besar, walaupun kita masukkan pakaian tadi ke dalam itu tak masalah, ya, sebab lebih 2 kolah. Ya, yang lepas saya telah jelaskan 2 kolah ukurannya 58 cm persegi. Ya, kalau di rumah ada kolah, ya, ukur dulu kolahnya, betul tak cukup airnya 2 kolah. Ya, 58 persegi, ya, panjang, lebar, tingginya 58 cm. Ini. Tapi biasanya saya lebihkan 60 cm. Itu ukuran 2 kolah. Ya, kalau kolah seperti di luar itu dah melebihi, ya, sudah terlalu banyak. Itu cara mensucikan najis. Yang penting jadikan najis ainiyah tadi menjadi najis hukmiyah. Ya. Begitu juga kalau misalnya di masjid ini ada yang tidur, misalnya ada musafir tidur di masjid, ya, kemudian tidurnya itu tidak menggunakan bantal, ya, tidurnya meniarap, kemudian tiba-tiba dia mengeluarkan liur basi, kena kapan, ya, itu hukumnya najis. Ya, kalau misalnya kita tidur, ya, mulut, ya, kepala kita dengan perut ini sejajar, kalau keluar air, ya, air liur, itu najis hukumnya. Berbeza dengan kalau kepalanya lebih tinggi daripada perut, walaupun keluar air liur itu tidak najis. Kerana apa? Bezanya, kalau kita tidur rata, ya, sejajar, kepala dengan perut sama, ataupun, ya, mulutnya menghadap ke lantai, tidur meniarap tanpa menggunakan bantal, berarti, ya, sama dengan perut. Air liur yang keluar adalah air yang keluar daripada dalam perut. Jadi benda yang keluar dari dalam perut itu semuanya najis, ya, termasuk muntah. Tapi kalau kepala lebih tinggi dari perut, biasanya bukan air liur dari perut, tapi dari kepala yang keluar. Ya, beza. Jadi kalau keadaan seperti itu, ya, jadi kapet yang kena air liur tadi najis, ya, najis, jadi wajib disucikan. Walaupun bentuknya sudah tidak ada, warnanya, rasa dan baunya tidak ada, tapi tempat itu tetap najis, ya. Tapi kalau orang yang tidak tahu solat di situ, ya, solatnya tetap sah. Walaupun syarat asalnya, ya, suci dari najis, badan, tempat dan pakaian. Tapi ketika kita solat di tempat najis tadi, ya, oleh kerana ketidaktahuan kita, tidak masalah, tetap sah. Ya, diambil hukum asal, ya, setiap benda itu asalnya suci.
selagi kita tidak melihat ada najis yang nampak di situ. Itu hukumnya. Ya. Jadi orang yang misalnya mengeluarkan najis tadi, itu ada tanggungjawab untuk membersihkan najisnya itu. Jangan terus pergi, ya, berdosa sebab sudah mengotori rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid ini, tempat ibadah. Ataupun kalau dia tidak tahu cara bersihkan, boleh bagi tahu, ya, siap masjid, ataupun dia bagi tanda, ya, tulis kat kertas, di sini ada najis belum disucikan, bagi tanda di situ supaya nanti mungkin pihak masjid, ya, boleh membersihkan. Itu cara dia. Kemudian jika warna najis tadi, ya, warnanya tidak hilang, bagaimana hukumnya? Syarat untuk menghilangkan najis ada. Yang penting menghilangkan rasa, bau dan warna. Kalau kita sudah berusaha, misalnya pakaian kita terkena darah, ya, kita sudah basuh dengan sabun, kita sudah rendam dengan sabun, kita sudah gosok-gosok berulang kali, ternyata warnanya masih kekal, tidak hilang. Ya, bau dan rasanya sudah hilang, tinggal warnanya bagaimana? Apakah masih najis? Tidak. Ya, yang penting sudah diusahakan menggosok-gosok. Jadi hukumnya adalah ma'fu, maksudnya dimaafkan. Ya, walaupun masih ada warna merah misalnya, ya, nanti tidak masalah. Ya, jangan sampai kita gosok-gosok sampai pakaian kita jadi rusak, tak boleh. Ya. Itu malah dilarang, ya, dalam syariat Islam. Cukup. Cukup. Kemudian bagaimana pula dengan bau? Kalau misalnya warnanya sudah hilang, rasanya sudah hilang, tapi baunya masih kekal, masih ada, apakah masih najis? Ya, misalnya, ya, perut kita sembelit seminggu tak buang air. Kita makan ubat, besoknya keluar baunya, Masya Allah, ya, seminggu, ya, bertakung kat dalam, tak keluar, baunya luar biasa. Cebok, sudah pakai istinja, ya, cebok dengan menggunakan sabun, dah disiram air, cium, ya, baunya Masya Allah masih ada, apakah masih najis? Ya, di ma'fu. Yang penting sudah diusahakan, ya, bagaimana caranya untuk membersihkan najis tadi. Ya, jadi tak perlu sampai hilang baunya. Setengah jam gosok-gosok, setengah jam dalam bilik air, tak hilang-hilang. Takkanlah nak lebihkan lagi, ya. Masya Allah. Ini. Jadi kalau misalnya baunya masih ada, rasa dan warnanya sudah hilang, itu tidak masalah, ya, di ma'fu hukumnya. Ya, kalau dulu, ya, saya ingat lagi waktu sekolah rendah, guru saya pernah bagi tahulah, ya, bukan guru agama, kalau cebok nak tahu dah bersih atau belum, cium. Kalau masih bau belum bersih katanya. Ya, kalau masih bau lagi, tu masih ada tahi lagi katanya. Jadi kena basuh lagi. Rupanya tidak seperti itu. Ya, kaifiahnya kalau masih ada baunya, walaupun sudah diulang-ulang basuhan, tetap di ma'fu sudah. Ya, jangan kita terus membasuh sebab akan menimbulkan rasa was-was dan menyebabkan kita lama di dalam bilik air. Ya, ini bahaya. Orang yang suka duduk lama-lama dalam bilik air ini bahaya ni, ya. Awal mula akan mendapat penyakit was-was. Sebab apa? Sebab bilik air, toilet ini adalah tempatnya, ya, setan iblis lepak-lepak. Kan? Makanya kadang-kadang ada orang cakap, Ustaz, kalau nak cari ilham tu waktu kita buang air tu sambil merokok, santai, baru dapat ilham, Ustaz. Janganlah seperti itu, kan. Itu
apa pendapat yang tak boleh dipegang tu. Kan, malah mengundang gangguan iblis syaitan. Ini. Bagaimana pula dengan rasanya? Ya, tadi warna dan bau sudah, kalau tak boleh hilang dimaafu. Bagaimana rasanya? Kalau masih ada rasanya, wajib dihilangkan lagi, wajib hukumnya. Bagaimana ingin tahu bahawa masih ada rasanya? Ya, apakah dijilat dengan lidah? Ya tidak. Ya, takkanlah kita nak menjilat najis kita, betul tak? Caranya dengan menggunakan tapak tangan kulit kita. Kalau misalnya kita rasa masih ada licin-licin, melekit-melekit misalnya, ya, menandakan bahawa itu masih ada najis, kita gosok lagi, gosok lagi, gosok lagi. Sampai hilang. Itu cara dia. Makanya di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan, sesuatu yang boleh menghilangkan perasaan was-was sudah mengetahui bahawa setiap sesuatu diciptakan dalam keadaan suci dengan yakin. Untuk menghilangkan perasaan was-was, kita yakin bahawa setiap sesuatu itu asalnya suci. Kecuali kalau kita sudah nampak najisnya, jadi najis. Seperti contoh, kita di luar jalan kaki tanpa pakai selipar atau tanpa pakai alas kaki, ya, terus masuk ke masjid, terus solat, tak masalah. Ya, tidak najis selagi kita tak nampak najis atau kita tak injak najis di kawasan situ. Kerana apa? Asal kejadian semuanya suci. Ya, asalnya. Kecuali sudah terkena najis, jadi najis. Beza kalau misalnya kita jalan tanpa alas kaki, kita berjalan di berhampiran dengan kandang lembu ataupun kandang kambing ataupun reban ayam misalnya. Di situ memang tempat banyak najis. Kita jalan kat situ, kemudian masuk masjid, ya, jadi najis, membawa najis. Kalau kering tak masalah, ya. Tapi biasanya tak mungkin kering 100%, ya. Pasti ada basah-basah. Makanya kalau selagi tak nampak najis, berarti suci. Walaupun hakikatnya ada najis hukmiyah, tapi kita tak nampak. Supaya apa? Kita meninggalkan perasaan was-was. Jadi masalah fiqh, ya, tidak diperberatkan dengan masalah yang menyebabkan sampai jadi was-was. Yang penting sudah cukup syaratnya, ya, sudah cukup rukunnya, sudah. Tak perlu nak terlalu teliti dalam hukum fiqh. Ya, misalnya masalah najis. Ya, walaupun hakikatnya situ ada najis, tapi kita tak nampak najis, anggap sudah suci, tetap diterima oleh Allah. Ya, walaupun pakaian kita ni terkena najis, ya, tapi kita tak nampak najisnya, kita buat solat tetap sah solat kita. Ya, ini tujuannya untuk supaya kita semua tidak sampai ragu-ragu, was-was. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka masalah hukum fiqh ini tidak terlalu teliti. Seperti istinja, ya, istinja menggunakan batu, bukan menggunakan air. Kalau menggunakan air, insya-Allah boleh 100% bersih. Tapi menggunakan batu, ya, menggunakan 3 biji batu, digosok sekali, buang, gosok lagi, buang, gosok lagi, buang. Ya, tidak mungkin istinja menggunakan batu akan bersih daripada najis 100%. Pasti ada sisanya, ada balance sedikit, ya, najis. Tetapi para sahabat, yang penting sudah cukup syarat 3 biji batu, sudah, ya, solat terus. Sebab perkara itu dimaafu dalam syariat Islam, dimaafkan. Tetapi dalam masalah tasawuf, ya, para sahabat sangat teliti, ya, sangat teliti, ya, masalah ilmu tasawuf ini. Ya, ilmu tasawuf kan ilmu penyucian diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Ini ilmu tasawuf.
Jadi kalau ada yang mengatakan ilmu tasawuf bukan dari Nabi SAW, bukan Nabi ajarkan, keliru. Ya, Nabi mengajarkan sahabat-sahabatnya tentang sifat-sifat mahmudah, ya, sifat-sifat yang terpuji. Nabi mengajarkan tentang sifat-sifat mazmumah yang tercela, ya, sombong, riya, ujub, lagi apa, hasad, sum'ah dan sebagainya. Itu kan sifat-sifat mazmumah, ya, yang tercela. Kemudian sabar, ya, senyum dan sebagainya. Itu sifat-sifat mahmudah. Itu kan ilmu, masalah ilmu tasawuf. Para sahabat sangat teliti dalam masalah ini, ya, tidak main-main. Masalah fikah yang penting sudah cukup syarat, sudah cukup rukun, sudah. Supaya apa? Supaya tidak timbul perasaan was-was. Ini yang penting, ya. Ini yang terjadi kenapa orang, ya, kadang-kadang wuduknya setengah jam tak selesai-selesai. Wuduk setengah jam, pakaiannya sampai basah semua. Ya, ada. Sebab apa? Tak punya ilmu. Ya, setelah itu, ya, merasa ingin betul, ternyata caranya salah. Ingin sempurna, caranya salah. Cukup sebenarnya apa yang sudah disebutkan, sudah diajarkan, jangan lebih-lebih. Ya, wuduk kalau misalnya 3 kali basuhan, cukup 3 kali basuhan sunnahnya. Tak perlu nak lebih. Ya, tak perlu nak lebih. Jadi makanya dari situ, ya, perkara-perkara yang tak nampak, ya, kita jangan terlalu teliti. Ya, banyak perkara yang perlu kita jadikan pelajaran hari ini sebagai pegangan, ya. Masalah makan misalnya, ya, jangan terlalu teliti. Perlu kita jaga tapi tak perlu teliti, ya. Seperti ayam daging misalnya, ya, nak pergi pasar, ya, kita nak beli daging ayam, ya, jangan terlalu teliti. Jangan ditanyakan si penjual, ini ayam dari mana, ya, siapa yang sembelih, ya, reban Melayu Islam ataupun, ya, bukan Islam, detail. Jadi lama-lama tak jadi beli, ya, susah. Kalau seperti itu, jadi ragu-ragu, was-was. Ya, cukup tengok sembelihannya, lehernya sudah dipotong, ya, keadaan ayam elok, tak ada mencurigakan, tak apalah beli. Masalah nanti hakikatnya sebenarnya sembelihnya tak betul, itu urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu tak zalim, ya, sudah pasti Allah tetap ampuni kita, ya. Ini, jadi hilangkan sifat was-was, ya, sifat ragu-ragu. Sebab kalau kita dah terkena sifat penyakit ini, susah nak dihilangkan, ya, susah nak dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, betul, ya, cukup waktunya. Apa tambah lagi? Diteruskan apa cukup dulu? Sebab tidak ada hint dari tidak ada pemberitahuan sampai pukul berapa. Sebab semalam kalau biasanya kuliah subuh 7 suku sudah berhenti, ya, seperti semalam di Cyberjaya 7 suku diminta berhenti. Jadi saya ikutkan saja, ya, saya ikutkan saja waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, sedikit sebanyak kita dapat ilmu yang manfaat, yang dapat kita amalkan setelah ini, ya, tentang tata cara mensucikan najis yang benar. Ya, mungkin selama ini kita salah dalam mensucikan najis, baik pada tempat, pada pakaian dan juga badan, ya. Setelah ini mudah-mudahan kita laksanakan dengan cara ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan, ya, Allah memberikan, ya, petunjuk ataupun kebenaran
dalam setiap tingkah laku kita setiap hari, insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. Mudah-mudahan ada umur panjang, kita akan berjumpa lagi dan kita akan sambung dengan pengajian yang lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.